Halo semua, kembali lagi bersama admin di channel Pejuang Kedinasan. Di episode kedua ini, admin akan memberikan informasi kepada kalian mengenai daftar Ikatan Dinas 2020 dan hal-hal yang harus diperhatikan sebelum memilih kedinasan tahun 2020. Hal yang harus diperhatikan yang pertama yaitu asal sekolah dan jurusan, karena tidak semua kedinasan menerima sekolah dan jurusan tertentu. Yang pertama yaitu lulusan SMA atau Madrasah Aliyah dengan jurusan IPA dapat masuk ke kedinasan sebagai berikut, yaitu Sekolah Tinggi Intelijen Negara atau STIN, Institut Pemerintahan Dalam Negeri atau IPDN, Politeknik Statistika Pustis atau Polstatistis, Sekolah Tinggi Sandi Negara atau STSN, Politeknik Ilmu Permasyarakatan atau Poltekip, dan Politeknik Imigrasi atau Poltekim, serta 18 sekolah di bawah Dinas Perhubungan. Yang pertama, Matra Darat, ada Sekolah Tinggi Transportasi Darat atau STTD, Politeknik Keselamatan Transportasi Jalan atau PKTJ Tegal, Politeknik Perkeretaapian Indonesia atau PPI Madiun, Politeknik Transportasi Sungai Darat dan Penyeberangan atau Poltrans SDP, Politeknik Transportasi Darat Bali atau Poltrada Bali, serta Matra Laut yang terdiri dari Politeknik Pelayaran Aceh atau Poltekpel Aceh, Sekolah Tinggi Ilmu Pelayaran Jakarta atau STIP Jakarta, Politeknik Ilmu Pelayaran Semarang atau PIP Semarang, Politeknik Ilmu Pelayaran Makassar atau PIP Makassar, Politeknik Pelayaran Surabaya atau Poltekpel Surabaya, Politeknik Pelayaran Sumatera Barat atau Poltekpel Sumbar, Politeknik Pelayaran Banten atau Poltekpel Banten, serta Matra Udara yang terdiri dari Politeknik Penerbangan Medan atau Poltekbang Medan, PPI Curug, Politeknik Penerbangan Surabaya atau Poltekbang Surabaya, Politeknik Penerbangan Makassar atau Poltekbang Makassar, Politeknik Penerbangan Palembang atau Poltekbang Palembang, serta Politeknik Penerbangan Jayapura atau Poltekbang Jayapura. Selanjutnya yaitu lulusan SMA atau Madrasah Aliyah dengan jurusan IPS dapat masuk ke kedinasan sebagai berikut. Yang pertama yaitu STIN, IPDN, Poltekim, Poltekip, Polstatistis dengan ketentuan hanya menerima prodi D3, serta khusus untuk program D3 hanya dibuka untuk lulusan SMA atau Madrasah Aliyah yang bukan berasal dari Pulau Jawa dan Bali. Selanjutnya ada 13 sekolah di bawah Dinas Perhubungan, yaitu Poltrans SDP, Poltrada Bali, STIP Jakarta, PIP Semarang, PIP Makassar, Poltekpel Surabaya, Poltekpel Sumbar, Poltekpel Banten, PPI Curug, Poltekbang Surabaya, Poltekbang Makassar, Poltekbang Palembang, serta Poltekbang Jayapura. Selanjutnya yaitu lulusan SMK dapat memasuki kedinasan sebagai berikut. Yang pertama yaitu STIN, Polstatistis, STSN, Poltekim, Poltekip, serta 18 sekolah di bawah Dinas Perhubungan dengan ketentuan yaitu hanya dapat menerima di jurusan tertentu dan dapat menerima dengan SMK jurusan tertentu, di mana daftar jurusan SMK dan jurusan sekolah kedinasan dapat dilihat di website kedinasan masing-masing. Nah, hal kedua yang harus diperhatikan sebelum memilih kedinasan yaitu tinggi badan minimal, karena kriteria tinggi badan minimal setiap sekolah kedinasan berbeda. Yang pertama yaitu IPDN. Untuk IPDN yaitu tinggi badan minimal pria 160 dan tinggi badan minimal wanita 155. Untuk STIN, tinggi badan pria yaitu 165 dan tinggi badan minimal wanita 155. Poltekip dan Poltekim dengan tinggi badan pria
minimal 165 dan tinggi badan wanita minimal 158. Dan sekolah kedinasan di bawah Dinas Perhubungan dengan tinggi badan pria minimal 160 dan tinggi badan wanita minimal 155. Khusus prodi D3 PPKP, tinggi badan minimal pria yaitu 165 dan khusus prodi D3 OBU, tinggi badan minimal pria yaitu 165 dan tinggi badan minimal wanita yaitu 160. Selanjutnya ada Polstatistis. Untuk Polstatistis yaitu tidak ada batas minimal tinggi badan. Sama seperti Polstatistis, STSN juga tidak ada batas minimal tinggi badan baik pria maupun wanita. Hal ketiga yang harus diperhatikan sebelum memiliki kedinasan yaitu penggunaan kacamata. Buat kalian yang pengguna kacamata harus lihat terlebih dahulu mana kedinasan yang dapat menggunakan kacamata. Yang pertama yaitu IPDN. Untuk IPDN tidak diperbolehkan penggunaan kacamata dengan ketentuan mata sebagai berikut, yaitu maksimal plus dan minus 1. Yang kedua ada Poltekip dan Poltekim. Untuk Poltekip dan Poltekim tidak diperbolehkan berkacamata dengan ketentuan mata penglihatan jelas saat tes kesehatan. Selanjutnya ada sekolah di bawah Dinas Perhubungan. Untuk sekolah di bawah Dinas Perhubungan yaitu boleh berkacamata dengan ketentuan penglihatan normal saat tes kesehatan serta tidak digunakan saat kegiatan ketarunaan. Selanjutnya yaitu ada Sekolah Tinggi Intelijen Negara atau STIN, boleh berkacamata dan apabila berkacamata maksimal plus dan minus yaitu ukuran 1. Untuk Politeknik Statistika STIS atau Polstatistis boleh berkacamata tanpa ada batas maksimal kacamata. Sama seperti Polstatistis, STSN juga boleh berkacamata dan tanpa ada batas maksimal kacamata. Hal keempat yang harus diperhatikan sebelum memilih kedinasan yaitu ketentuan nilai. Untuk STSN, ketentuan nilainya yaitu nilai matematika dan bahasa Inggris, teori atau pengetahuan masing-masing minimal 80. Untuk Poltekip dan Poltekim, pendidikan SLTA sederajat dengan nilai rata-rata ijazah minimal 70 dan nilai bahasa Inggris pada rapor kelas 12 minimal 70. Serta khusus untuk lulusan SLTA sederajat dari wilayah Maluku, Maluku Utara, Nusa Tenggara Timur, Papua, dan Papua Barat diberikan afirmasi nilai rata-rata ijazah minimal 62 dan nilai bahasa Inggris pada rapor kelas 12 minimal 62. Untuk IPDN, nilai rata-rata ijazah minimal 70 untuk nilai rapor dan nilai ujian sekolah lulusan 2017 sampai dengan 2020. Selanjutnya, nilai rata-rata ijazah bagi Provinsi Papua dan Papua Barat minimal 65 untuk nilai rapor dan nilai ujian sekolah lulusan 2017 sampai dengan 2020. Untuk STIN, lulusan SMA, SMK, atau MA tahun 2018 dan 2019 nilai rata-rata ijazah minimal 70. Serta bagi lulusan SMA, SMK, dan MA tahun 2020 nilai rata-rata raport 1 sampai semester 1 sampai dengan semester 5 minimal 70. Untuk Polstatistis, nilai matematika dan bahasa Inggris minimal 80 pada ijazah atau surat keterangan lulus atau surat keterangan hasil ujian sementara bagi yang belum memiliki ijazah. Selanjutnya untuk sekolah di bawah Dinas Perhubungan, untuk lulusan tahun 2019 dan sebelumnya nilai rata-rata ijazah minimal 70. Serta untuk lulusan tahun 2020 nilai rata-rata raport semester gasal dan genap untuk kelas 10 dan 11 serta semester gasal kelas 12 minimal 70. Nah, yang terakhir nih, untuk kalian yang mencari fasilitas asrama, yaitu Sekolah Kedinasan 2020 dengan fasilitas asrama sebagai berikut. Yang pertama yaitu seluruh sekolah kedinasan di bawah Dinas Perhubungan mempunyai asrama. Yang kedua yaitu STIN. Yang ketiga Institut Pemerintahan Dalam Negeri IPDN, Sekolah Tinggi Sandi Negara atau STSN, serta Politeknik Ilmu Permasyarakatan dan Politeknik Imigrasi.
Nah, untuk sekolah kedinasan 2020 yang tanpa asrama yaitu Politeknik Statistika STIS, di mana mahasiswanya masih menggunakan kosan-kosan sekitar kampus. Terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Salam pejuang kedinasan dan tetap semangat.